Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suprayitno, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 55 Jakarta. Kali ini saya ingin menyajikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya juga ingin memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik dari kelas 38D, yaitu fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli dan pengajar praktik Ibu Fauzia, serta saya sendiri calon guru penggerak Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang Bu Resi. Siang, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah. Bu Resi, saya diberikan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Nah, kali ini saya ingin meminta bantuan Bu Resi untuk diobservasi oleh saya. Nah, wawancara kali ini adalah wawancara praobservasi ya, Bu. Bu Resi ngajarnya mata pelajaran apa ya, Bu? Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bapak. Kelas berapa, Bu? Kelasnya kelas 10, itu 4 kelas ya saya ampu, dan kelas 11 1 kelas. Oh, baik, Bu. Nah, kira-kira di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang Ibu akan gunakan itu sudah kurikulum Merdeka ya? Iya, benar Pak, sudah kurikulum Merdeka kelas 10 ya, Pak. Iya. Bu, saya mau tanya, Bu, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan Ibu ajarkan nanti kepada siswa, nanti siswa yang akan dilakukan observasi atau dilakukan supervisi akademik itu di kelas berapa, Bu? Pada hari Jumat mungkin Pak ya, kelas 10 multimedia 2. Oh, iya. Jadi akan dilaksanakan di hari Jumat ya, Bu? Iya, Pak. Iya, baik, Bu. Nah, di sana untuk pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan RPP-nya? Sudah, Pak. Ini kebetulan saya bawa juga. Alhamdulillah, baik, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Kira-kira capaian pembelajaran yang akan Ibu dapati pada saat pembelajaran berlangsung untuk kelas 10 multimedia 2 ya, Bu? Itu apa, Bu? Ya, baik Pak. Jadi capaian pembelajaran pada nanti ketika observasi yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pendapat, pikiran, perasaan, ataupun pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks. Nah, nanti saat observasi itu teks yang lagi dipelajari itu teks puisi, Pak. Seperti itu. Oh, berarti tentang puisi ya, Bu? Baik, Bu. Nah, metode apa sih yang akan Ibu gunakan nanti pada saat pembelajaran? Metodenya metode diskusi, Pak. Iya. Ya, diskusi. Dan modelnya saya menggunakan model problem based learning atau PBL. Oh, baik, Bu. Jadi menggunakan metode diskusi dan model pembelajarannya PBL, problem based learning. Iya. Nah, Bu, kalau saya ingin tanyakan lagi, tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan pada siswa Ibu nanti apa, Bu? Ya, jadi tujuan pembelajaran pada saat observasi nanti ada 3, Bapak. Yang pertama itu memahami pemilihan kata atau diksi pada puisi. Selanjutnya setelah memahami, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi diksi dalam puisi. Dan yang terakhir setelah mengidentifikasi, peserta didik diharapkan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya. Iya, betul. Nah, bisa nggak Ibu menceritakan tahapan pembelajaran mulai dari pembukaan, kemudian inti sampai dengan penutup yang akan Ibu nanti lakukan pada saat mengajar nanti? Ya, baik Pak, karena saya juga bawa RPP, jadi saya boleh sambil lihat juga. Silakan, nanti, Bu, silakan. Jadi pendahuluannya seperti biasa, peserta didik menjawab salam yang nanti saya berikan, kemudian berdoa dipimpin ketua kelas. Setelah berdoa itu
saya lakukan presensi. Kemudian untuk mengawal pembelajaran, saya memfokuskan siswa agar lebih rileks itu dengan teknik stop. Selanjutnya peserta didik menyimak apersepsi. Nanti saya menanyakan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, dan saya akan memberitahu tujuan pembelajaran pada hari tersebut dan manfaatnya untuk kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Kemudian pada kegiatan inti, karena model yang saya gunakan adalah PBL, jadi sintaknya itu yang pertama menyajikan informasi dan orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini saya akan menanyakan slide presentasi yang berisi materi dan video pembelajaran. Seperti itu. Kemudian peserta didik menyimak tayangan yang berada di layar infocusnya. Kemudian saya bersama peserta didik mengidentifikasi puisi. Nah, nanti di slide tersebut ditayangkan sebuah puisi berjudul Ibu karya Zawawi Imron. Nanti bersama-sama saya pandu untuk mereka dapat mengidentifikasi, seperti itu. Sintaks selanjutnya mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Nah, sudah dipastikan di bagian sintak ini peserta didik itu berkelompok, tapi sebelumnya saya arahkan dulu untuk mereka menyiapkan media, buku tulis, alat tulis, dan buku teks yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Setelah itu mengorganisasikan peserta didik ke dalam 4 kelompok besar yang sebelumnya kelompok tersebut sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu, dibaginya berdasarkan apa? Berdasarkan hasil tes pengetahuan awal terhadap materi puisi ini gitu. Jadi yang skornya terbesar saya pecah menjadi 4 kelompok besar tersebut. Kemudian yang lainnya baru diundi. Selanjutnya peserta didik diberikan LKPD melalui saya akan tayangkan sebuah barcode. Jadi nanti peserta didik memindai barcode tersebut untuk menuju kepada LKPD. Nah, setelah mereka memindai, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana isi LKPD ini apa, bagaimana cara pengerjaannya. Walaupun memang di LKPD sendiri sudah ada petunjuk kerjanya. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan, kemudian langsung diarahkan untuk membaca puisi yang ada di LKPD, dan secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi diksi puisi. Kemudian sintak selanjutnya membimbing kelompok dalam penyelidikan. Nah, pada sintak ini peserta didik berdiskusi mengenai LKPD yang mereka kerjakan. Kemudian membagikan, jadi di dalam LKPD itu ada beberapa poin yang harus mereka kerjakan. Nah, saya memandu mereka dan mengharapkan mereka untuk membagi tugas. Jadi misalkan berapa orang yang mengerjakan poin A, poin B, serta poin selanjutnya. Kemudian selama proses pembelajaran saya memandu dan memotivasi siswa agar aktif dalam berdiskusi, seperti itu. Selanjutnya peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sintak ini peserta didik mengirimkan terlebih dahulu LKPD yang sudah dikerjakan melalui pindai barcode lagi, saya tayangkan di slide. Kemudian dari tugas yang mereka kirim saya tampilkan di slide tersebut, dan mereka perwakilan kelompok, salah satu perwakilan kelompoknya maju untuk presentasi, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan hasil identifikasi puisi tersebut. Dan sintak yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di sintak tersebut saya bersama peserta didik menganalisis dan mengevaluasi apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian sama-sama kami menarik kesimpulan terhadap materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya kegiatan penutup yang dimana pertama adalah melakukan refleksi. Refleksi itu menanyakan apa hal yang menarik dalam pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian apa saja tantangan, hambatan, kemudian permasalahan yang mereka hadapi selama pembelajaran, termasuk pada saat diskusi kelompok. Kemudian menanyakan bagaimana meminta kelompok lain menanggapi kelompok lain lagi untuk menilai presentasi temannya tersebut. Kemudian setelah mereka saling menanggapi,
saya sebagai guru memberikan tindak lanjut, memberikan penguatan dulu terhadap yang mereka kerjakan. Selanjutnya memberikan tindak lanjut, pembelajaran berikutnya akan dilaksanakan. Setelah itu menutup, peserta didik menutup dengan berdoa sebelum pulang. Seperti itu, Pak. Kalau saya lihat dan saya dengar, sepertinya langkah-langkahnya sudah bagus ya Bu di sana, dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik pada saat Ibu mengajar nanti. Ya, siap. Nah Amin, Bu, Pak. di sana itu ada pembelajaran berdiferensiasi ya, plus ditambah dengan kompetensi sosial emosionalnya. Tadi kalau saya dengar dari RPP yang Ibu buat itu ada penerapan KSE, yaitu dengan teknik stop. Teknik stop. Dan tujuannya apa sih Bu? Untuk memfokuskan siswa, Pak. Jadi sebelum belajar saya terapkan teknik stop biar rileks siswa dalam pembelajaran. Kalau namanya rileks kan berarti siswa belajar juga terserap, yang kita harapkan terserap ilmu-ilmu atau pembelajaran yang terlaksana. Iya. Nah, untuk yang pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu akan terapkan seperti apa Bu? Kalau pembelajaran berdiferensiasi saya akan menerapkan 3 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama itu adalah konten, kemudian proses, dan produk. Oh baik Bu. Kalau saya lihat sih sudah lengkap ya Bu. Amin Pak, semoga lengkap. Ya Pak. Nah untuk berikutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai pada peserta didik yang Ibu akan ajarkan itu apa Bu? Ya, karena metode yang saya juga pilih diskusi, jadi area pengembangan saya memfokuskan kepada keaktifan peserta didik, terutama dalam kelompok, Pak. Seperti gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar siswa bisa aktif di dalam diskusi kelompok tersebut? Ya, mungkin ada beberapa strategi. Yang pertama itu sudah pasti saya menerapkan metode tadi diskusi, kemudian dengan modelnya problem based learning, karena dari masalah itu bukan mungkin ya, tapi siswa udah pasti dapat belajar seperti itu. Kemudian menyiapkan LKPD gitu, dan saya juga menggunakan LKPD digital agar menarik perhatian siswa dan membuat siswa lebih aktif. Kemudian dalam prosesnya saya memberikan motivasi dan panduan berdiskusi, dan kalau dibutuhkan dari nantinya proses pembelajaran, kalau memang dibutuhkan ice breaking, saya akan melaksanakan ice breaking seperti itu Pak. Oh baik Bu. Nah untuk pembelajaran yang nantinya akan Ibu sampaikan, berikan ke siswa atau peserta didik, ada nggak sih yang Ibu lihat, oh ini ada materi yang sulit nih gitu ya, materi yang sulit yang akan dihadapi oleh siswa. Kira-kira siswa bisa nggak sih ngatasin itu Bu? Oh iya, pastinya ada ya Pak ya, setiap pelajaran pasti ada, setiap materi pasti ada yang sulit. Jika saya analisis nantinya mungkin siswa saya akan kesulitan dalam pemilihan diksi, yaitu gaya bahasa atau majas Pak. Kenapa begitu? Karena majas itu terdiri dari banyak sekali contoh-contoh majas, sehingga tidak cukup hanya satu pertemuan mereka mempelajarinya gitu. Jadi itulah yang menurut saya menjadi kesulitan dalam pembelajaran nanti. Nanti mengatasinya dengan cara memunculkan majas-majas yang memang mereka sudah kenal sebelum di tingkat-tingkat sebelumnya, seperti misalnya nih personifikasi, metafora, dan yang paling terkenal biasanya hiperbola ya Pak, yang lebih-lebihkan. Nah, memunculkan majas-majas yang memang mereka sudah biasa dengar, seperti itu Pak. Iya, kayaknya menarik banget nih ya yang akan Ibu ajarkan materinya ya. Semoga dan Pak. Mudah-mudahan siswa Ibu bisa mengikuti dan bisa memahami, tepatnya adalah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tercapai. Siap, ya. Amin, ya. Amin. Mungkin yang bisa saya tanyakan, saya sudah mendapatkan jawabannya dari Ibu, dan sudah cukup sepertinya untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan tadi ke Ibu. Dan saya
mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai gitu. Nanti saya akan masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu melakukan observasi, atau saya berperan sebagai observer atau supervisor ketika nanti Ibu mengajar. Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu melaksanakan wawancara kembali dengan Ibu pada pasca observasi. Ya. Baik Bu, itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas luang waktu Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Sebagai awal pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Silakan Habil sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk pahlawan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ya. Aditya Ramdhani, Akmal Putra, Anas Alfarizi, Anggara Putra, Bintang Ayala, Hairul Umam, Dela, ada Dela? Udah hadir ya? Dinda, Elba, Evi, Farel, Abil, Hilda, Imam tidak hadir ya? Joshua, Kashifa, Kirana, Claudia, Mailinda, Muhammad Afwan, Muhammad Fariza, Muhammad Lutfi, Nabila, Naya, Nazril, Nur Elfala, Panji, Puja, Ratu, Rizka, Rizkia, Rafifah, Safwa, Siti Salma, Pina, Saskia. Oke. Kalau tadi yang nggak hadir beberapa, ada kabar? Hairul Umam kemana? Mohon maaf, Imam kemana? Cuma Imam yang belum laporan ke saya. Imam kemana? Sakit? Oke, semoga Imam segera diberikan kesembuhan ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran, tadi kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Kemudian saya minta kalian untuk duduk dengan rileks tanpa menyender ke bangku atau kursi kalian. Bisa? Ya. Silakan duduk dengan rileks. Tangannya boleh di atas paha atau boleh di atas meja. Serileksnya kalian saja seperti apa. Tapi nggak usah digini juga, tanpa membebani badan yang lain atau anggota tubuh yang lain. Sudah semua? Kamu belum? Tasnya bisa ditaruh di sebelah? Ya. Sudah semua rileks? Ya, untuk rileks. Setelah itu kalian dengarkan instruksi saya baik-baik. Ya. Kalian bisa langsung pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, dengar instruksi dari saya. Dengar suara saya. Silakan kalian ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam. Silakan ambil 1, 2, 3. Ambil nafasnya, ditahan, dibuang secara perlahan. Sudah? Sekali lagi, ambil nafas dalam-dalam, kemudian kalian tahan, kemudian kalian hempaskan perlahan. Satu kali lagi ya. Ambil nafas secara perlahan, kalian tahan, kemudian kalian hembuskan secara perlahan. Oke, silakan kalian buka mata. Ya. Setelah kalian membuka mata,
Apa yang kalian rasakan? Relax ya. Yang tadinya masuk kelas, kemudian mungkin karena cuaca kita panas gerah ya. Kemudian mungkin ada yang kekenyangan, ada yang malah belum makan, jadi perutnya meloncoran, jadi lebih rileks ya. Suhu panas dengan kalian mengadakan kegiatan tersebut menjadi lebih rileks. Coba apa yang kamu rasakan setelah Relax, lebih santai. lebih santai, lebih siap kan menghadapi pembelajaran hari ini? Oke. Nah, selanjutnya saya minta kalian tepuk pundak teman kalian yang ada di sebelah kanan. Berarti di sebelah sana. Ya, pegang pundaknya. Ayo, apa-apa jalan berarti. Kalau enggak pegangan tangan boleh pegangan tangan. Pegang tangannya. Bentangan tangan dipegang tangan. Ya nggak apa-apa. Kan teman ya, pegang tangannya. Udah nggak usah berpegangan, sentuh juga nggak apa-apa. Oke? Kalian katakan kepada teman yang sebelah kanan. Ikuti saya ya. Halo teman. Halo teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Oke, sekarang gantian. Yang di sebelah kiri pegang tangannya yang sebelah kanan. Nah, tengok ke kanan. Ya, gitu. Gak apa-apa, tangan juga, tapi kamu belajar sebelah kanan. Halo juga temanku. Alhamdulillah. Hari ini aku sangat baik. Dan keadaanku sangat bahagia. Bagaimana denganmu? Oke, kebalikannya lagi. Ya, nengok sebelah kanan. Alhamdulillah. Aku juga baik. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sudah bisa lebih bersemangat untuk pembelajaran? Nah, semangat banget ya. Oke, jadi tujuannya untuk apa? Kalian bisa saling menyapa. Yang tadinya kalian tidak tahu kabar teman kalian, dengan seperti ini kalian bisa tahu kondisi masing-masing. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Pembelajaran sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari materi apa? Puisi. Ya, benar sekali, puisi. Ada yang ingat materinya apa? Angkat tangan. Oh iya, puisi sampai lupa. Sebelumnya, kalau kalian nanti aktif, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, atau ada yang memberikan kritik dan saran, nanti saya kasih reward. Rewardnya adalah permen ini, ya, beberapa permen ini. Permen ini manis, siapa tahu nanti setelah pembelajaran hidup kalian akan lebih manis kayak semanis permen ini, ya. Oke, sampai saya pegang permen ya. Tadi materinya puisi, kemudian materi pokoknya apa yang telah dipelajari sebelumnya? Apa? Majas. Iya, majas itu termasuk ke dalam apa? Oke, ini kamu saya kasih permen, ya. Benar. Berarti tadi apa yang dikatakan Evi? Pembelajaran tentang diksi. Nah, sama dengan pertemuan kemarin, pertemuan hari ini juga kalian masih mempelajari tentang diksi. Kalau kemarin kalian memahami apa saja diksi yang ada dalam puisi, nah hari ini kalian akan mempelajari mengidentifikasi diksi dari sebuah puisi. Ya, mari kita cermati tayangan berikut. Ya, masih berkarya dan berekspresi melalui puisi ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini adalah capaian pembelajaran di pembelajaran materi puisi ini, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks. Nah, dalam hal ini adalah teks puisi dalam bentuk bisa monolog, dialog, dan gelar bicara. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, coba ada yang bisa bantu Gracie untuk baca? Ada 2
tujuan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Dinda. Yang pertama apa? Mengidentifikasi diksi dalam teks puisi dan kata. Yang kedua, mempresentasikan hasil identifikasi dengan cara kamu. Oke, selamat. Oke ya. Berarti pembelajarannya apa? Bareng-bareng? Mengidentifikasi diksi dalam teks puisi dengan kata. Yang kedua? Kalian identifikasi, kalian akan mempresentasikan. Berarti seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalian hari ini akan berkelompok, ya. Selanjutnya, nah, puisi untuk kehidupan. Apa sih manfaatnya kalian mempelajari puisi ini? Apa coba ada yang bisa menjawab? Untuk apa sih kalian mempelajari puisi? Toh saya nggak mau jadi pembaca puisi, Bu. Gitu. Ada yang tahu? Gak usah malu-malu. Ya, Elba apa? Manfaatnya itu untuk mengetahui perasaan orang lain. Untuk mengetahui perasaan orang lain. Pengen banget ditahu ya perasaannya. Oke, terima kasih Elba. Nah, bisa kalian lihat yang dihitam-hitamkan itu? Ada 1, 2, 3. Coba bacakan, ini apa? Baca bersama-sama. Jasadu tak akan ada lagi. Jasadku tak akan ada lagi. Kata konkret itu yang melambangkan sesuatu. Nah, jasadku tak ada lagi itu makna konkretnya apa? Misalnya sudah meninggal, ya. Kemudian kalau suaraku tak terdengar lagi, maksudnya apa? Maksud konkretnya? Suaraku tak terdengar lagi, ya bisa jadi pergi jauh. Ya, kemudian yang selanjutnya, impianku pun tak dikenal lagi. Nah, berarti dia sedang putus asa juga ini ya, bisa jadi ya. Nah, untuk menginterpretasi suatu puisi antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Ya, jadi jangan, salah kamu, bukan itu maksudnya, nggak bisa begitu. Ya, jadi misalnya kata Afwan bisa aja dia putus asa, saya bilang tadi putus asa. Bisa jadi Afwan bilang bukan putus asa, dia udah pergi jauh. Atau dia udah tua jadi udah nggak bisa menggapai impiannya lagi, misalnya seperti itu ya. Oke, paham ya? Itu kata konkret. Yang keempat apa? Kata konotatif. Apa yang ada di sini? Kata konotatifnya? Kata konotatif itu makna yang bukan sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat ada yang di kotak ini. Apa? Baca bareng-bareng. Baik-baik saja ini. Kemudian? Baik-baik saja ini. Lalu? Usia sakti. Selanjutnya? Nah, coba ada nggak yang bisa mengartikan, memaknai baik-baik saja ini? Makna konotatifnya apa? Tapi dalam baik-baik saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Bisa jadi baik-baik saja ini merupakan kehidupan. Bisa aja dia kan pada suatu hari nanti dia satu tak akan ada lagi. Tapi dalam baik-baik saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Bisa aja menurut pemaknaan dia baik-baik saja ini tuh kehidupan. Dalam kehidupan saya nggak akan tinggal kamu sendirian, karena nggak ada orang yang sendirian ya. Oke. Selanjutnya yang lari-lari saja ini, coba kalian telaah, kalian identifikasi. Apa? Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara lari-lari saja ini, kau akan tetap kusiasati. Coba, pemaknaan terserah kalian mau memaknai ini apa. Lari-lari saja ini apa? Ya, bisa jadi di antara permasalahan-permasalahan ini, kau akan tetap kusiasati. Kusiasatinya sebagai apa? Kusiasati, siasati itu bisa menjadi diakali kalau kata Afwan, bisa menjadi solusi pemecahan masalah. Ya, benar sekali Afwan, saya kasih 2. Nah, selanjutnya yang terakhir di sela-sela huruf sajak ini. Nah, pengertiannya apa? Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal. Oke, jadi dari puisi ini sudah bisa kita identifikasi bersama-sama ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi bersama-sama, saya sudah buat kelompok di minggu lalu. Jadi sekarang kalian silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok minggu lalu. Silakan. Ayo, saya hitung sampai hitungan 10 detik sudah langsung terbentuk kelompoknya masing-masing.
Duduk semua, 10 dalam hitungannya. Yang ke-10 duduk semua, 10. Oke, saya nunggu Afifah dulu. Apa nak? Kenapa? Salah kelompok? Enggak, udah benar kayak gini, ya, udah benar seperti ini, ya. Oke, satu kelas terbagi atas 4, tuh 2, 3, 4 kelompok kan. Silakan buat nemtek. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 dimulai dari sebelah kanan saya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuat nemteknya dari kertas masing-masing. Ya, setelah itu silakan buka buku paketnya dan buku tulisnya. Ya, sudah kalian membuka? Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya juga ya. Ditulis aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa yang kalian harus kerjakan? Ya, sambil kalian menulis nama kelompoknya, sambil kalian mempersiapkan yang sudah siap, silakan scan barcode di depan. Boleh bergantian. Ya, silakan scan barcode di depan. Scan barcode di depan untuk menuju ke lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di LKPD tersebut, ya, LKPD-nya seperti ini. Kalian juga bisa menyimak di depan. Terserah kalian mau seperti apa. Nah, lembar kerja peserta didik, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, nanti kalian tulis ya kelompoknya ya. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nanti kalian boleh pindahkan ke kertas lembar yang saya akan bagikan ya. Kemudian kalian cermati dulu nak. Boleh lihat di depan, boleh lihat di handphone, terserah. Petunjuk kerjanya, peserta didik membaca atau mempelajari puisi dengan baik. Peserta didik sudah ya, yang pertama. Yang kedua, peserta didik menjawab LKPD dengan baik. Ya, nanti akan kalian jawab. Dan yang ketiga, jawablah langsung jawaban di bawah ini. Oke, tugasnya yang pertama. Apa yang pertama? Bacakan. Membaca dan mencermati puisi berikut. Oke, ada sebuah puisi berjudul Ibu. Karya Zawawi. Ya, karya Zawawi Imron. Nah, nanti kalian baca puisi tersebut. Baca senyap aja ya. Kemudian yang kedua apa? Oke, identifikasilah puisi di atas berdasarkan tabel berikut. Ada berapa anaknya di situ? Ada 4. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dan kemarin dipelajari, yaitu ada pertama kalian berarti mencari atau mengidentifikasi majas atau gaya bahasa. Yang kedua itu adalah citraan atau pengimajian. Yang ketiga adalah kata konkret. Yang keempat adalah kata konotatif ya. Coba setelah kalian melihat LKPD-nya, ada yang ingin kalian tanyakan sebelum mengerjakan? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan langsung mengerjakan ya. Jadi agar lebih cepat kalian mengerjakan tugas, di situ kan ada 4 poin. Kalian ada ber-6 atau 7 orang kan ya. Nah, jadi bisa 2 orang mengerjakan nomor 1 atau poin A, yang 2 orang lagi poin B, yang ketiga poin C, atau seperti apa. Ya, terserah kalian pembagiannya. Silakan diatur oleh kelompoknya masing-masing. Oke, pekerjaan waktu saya berikan waktu selama 3 menit. Silakan. Oke, puisinya tidak usah ditulis ya, cukup dibaca saja. Yang ditulis adalah atau yang dijawab adalah hanya nomor 2. Ayo. Ya gimana nih? Saya laporkan ke seseorang aja nanti.
Nah, ayo silakan diskusi. Kalau mau cepat, kalian harus punya tekniknya sendiri, ya, bagi-bagi tugas. Enggak dua kertas. Ada kesulitan kah? Nanti kalau misalnya Oke, siap. Sudah mulai? Oke. Ini siapa? Ini ada sedikit. Oh, kalau jawabnya tidak ada. Ini ada sedikit. Sudah. Siapa yang menulis? Satu orang saja kah? Ya, bergantian aja gitu. Diskusi aja, yang satu siapa, yang satu siapa, gitu biar cepat. Sudah ditentukan? Siapa yang mengerjakan apa? bisa kalau bisa dari gue ada gue jadi di my phone. Ah. Oh iya, pulpennya harus pulpen warna hitam ya nak ya. Tidak apa-apa, dibaliknya aja. Ya nggak usah ganti kertas tapi dibaliknya saja. Bisa ada beberapa. Ya gimana? Kamu mengerjakan apa? Oh, pencitraan. Citraan nak, bukan pencitraan. Kalau pencitraan itu kata kerja. Kalau citraan itu kata sifat. Lari itu baru lahir itu dari pada misalnya. Kalau lari itu baris. Nazril, kamu mengajar apa Nazril? Ya, bantu apa? Mengerjakan apa? Oh, ini yang mana? Dibagi-bagi aja biar cepat. Notebook 1. Notebook 1. Notebook 2. Notebook 1, 2. Ya, dimulai dari kelompok 1. Saya persilakan Elba. Boleh bawa perangkatnya atau tugasnya. Saya tahu di sini juga ya. Elba, saya minta kamu tugas yang ada di sini aja. Ya, biar lebih terlihat semuanya. Ya, yang lain tadi yang menanggapi kelompok 1, kelompok berapa? 4. Ya, tapi yang lain juga boleh juga menanggapi ya. Jadi disimak. Yang kewajibannya kelompok 4. Ya, silakan Elba. Nanti kamu ngajar ya, Nak ya. Terlihat tidak, Nak? Nah, oke. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baras Yoga dari kelompok 1. Ya, jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Afwan Maulana, yang kedua ada Habil Naufal Ilyas, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Rizka Widiawati, dan yang kelima ada Bintang Ayala Mutabea, dan yang keenam ada Nazril Rafianto. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang diksi puisi ibu, yaitu di bagian majas. Oke, yang pertama di bagian majas ini kelompok kami menemukan majas metafora, dan di mana metafora itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan. Yaitu kami menemukan dalam Arif, yaitu ibu adalah buah pertapaan. Dan yang kedua, di itu jenis majas yaitu kita menemukan simile. Ya, di sini simile adalah pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi kemudian dianggap mengandung arti yang hampir serupa, serta dinyatakan dengan
sebagainya. Yaitu kami di sini menemukan di bagian kasibung di barat Samudra. Oke, yang ketiga kami menemukan majas metafora lagi, yaitu yang sudah seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan, yaitu kami menemukan di bagian lari bidadari berselendang biang lala. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti baru menanggapi. Atau sudah siap kelompok 4? Ya. Menanggapi, oke, langsung saja deh. Tadi presentasinya Nama dulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri, Dinda. Nama saya Dinda Yumin Tias. Saya di sini ingin menanggapi sedikit dari kelompok 1. Tadi presentasinya udah cukup jelas, cuma saya ingin menambahkan sedikit di majas. Di sini di kelompok kami menemukan majas personifikasi. Di lariknya itu bunga kembang menyebab bau sayang. Bisa dilihat ya dari jumlahnya. Berarti ada tambahan dari kelompok 4 yaitu majas personifikasi. Oke, ada lagi? Udah, itu Oke. dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya langsung saja kelompok 2 untuk presentasi. Ayo kelompok 2 siapa? Bukan ini. Sudah siap? Iya. Tapi udah. Oke, ya silakan Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Prasetya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, kedua ada Nabila Subasya, ketiga ada Kirana Asasi, keempat ada Ratu Nabila, kelima ada Efekti, dan yang terakhir ada Yuda Putri Rizky. Kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengamatan kita, yaitu tentang pencitraan. Ya, silakan. Jadi yang pertama kami menemukan citraan tentang penglihatan. Kami menemukan di larik daunan pun gugur bersama ranting, tumbuh kering saat bunga kembang menuju ke langit dan turun. Dan yang kedua kami menemukan yaitu citraan ciuman, dan isinya ada di larik semerbak bau sayang. Dan yang terakhir itu kami menemukan citraan perasaan. Intinya ada di larik di hati ada wayang siwalan. Itulah hasil pengamatan dari kelompok 2. Mungkin segitu saja dari saya sebagai perwakilan kelompok 2. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanggapi kelompok 3, silakan kelompok 3. Perwakilan untuk menanggapi. Ya, boleh perkenalkan namanya dulu ya. Perkenalkan, saya Fahmi dari kelompok 3. Di sini saya mau kasih tambahan aja, yaitu tentang citraan itu lariknya itu ada tambahan lagi, yaitu yang hanya mata air mata ibu, apa sih? Hanya mata air mata ibu, mata ibu.
Oh, jadi nambahin lariknya ya? Iya. Larik yang ada dalam puisinya. Iya. Apa tadi lariknya? Hanya mata air mata minggu. Oke, hanya mata air. Air mata minggu. Oh, air mata minggu. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 teman-teman. Selanjutnya langsung kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Karyadi. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama kami. Yang pertama ada Rofika Abida, yang kedua ada Desti Aprilia, yang ketiga ada Vina Videla, yang keempat ada Kasifa, yang kelima ada saya sendiri, dan yang keenam ada Aditya Ramdhani. Oke, semangat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kongres. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kongres adalah nyata benar-benar ada berwujud dapat dilihat, diraba dan sebagainya. Yang saya temukan di teks cerita itu pertama ada bunga, ini kata pengertian bunga, lariknya ada saat bunga kembang menyerba, maknanya tanaman yang berbunga. Yang kedua ada kata kongres kering, lariknya ada sumur kering yang berbuat bersama. Maknanya musim kemarau. Yang ketiga kata kongres langit dan bumi, lariknya ada ibu menuju ke langit, kemudian ke bumi. Maknanya hidup tidak boleh sombong tetapi harus rendah. Ya, dari kelompok saya yang sudah bermerdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk sekali lagi kelompok 3. Silakan siapa yang menanggapi kelompok mana? Ya, kelompok 2. Silakan Feby. Ya, ayo sebentar Feby. Dengarkan apa yang temannya sedang ungkapkan. Saya silakan Feby. Oke, tepuk tangan untuk Feby dari kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Saya silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wijaya. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Bapak Tito, saya sendiri, terus Ida Ayu Tias, ada Safa Saldian, ada Jalsa, ada yang ada dan Wajib Rahmat. Kelompok saya menemukan kata-kata negatif dan makna, yaitu satu, dua, perkataanku atau maknanya itu kayak cepat kembali. Terus kedua, pada sendiri kayak terus tiga, ada bilang kasihmu
Ya. Jelas, maaf saya perlu jelaskan ke teman-temannya. Nah, ya. Ada tempat tempat berlayar atau berjalan itu. Yang kelima adalah tempat cara atau jalan dari rezeki. Dan terakhir ada wisata atau hambatan atau rintangan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 terakhir. Selanjutnya, silakan menanggapi kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afwan Maulana dari kelompok 1. Saya hanya menanggapi cukup bagus presentasinya. Sudah lengkap, tidak ada koreksi lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Nah, apa yang tadi kalian presentasikan, saya cukup berbangga karena beberapa dari kalian tampil yang tidak biasa tampil seperti Reza. Kemudian kalau ini kan Elba memang sudah biasa tampil. Anggara saya juga baru dengar suaranya. Kemudian Hairul Umam juga. Apa ya? Mohon maaf ya. Biasa saya masih biasa ya. Oke, sorry. Akmal ya, Akmal. Ya, Akmal saya baru dengar juga dia berbicara di depan dengan lumayan bagus, yang lain bagus-bagus semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang lain. Nah, keterampilan berbicara ini harus dilatih. Besok kalau ada presentasi lagi dari perwakilan yang lain, ya gantian yang lain ya. Sedikit saya ulas, sedikit saya berikan penguatan tentang materi presentasi kalian. Yang dari kelompok 1 tadi ada beberapa majas yang tadi majas apa saja? Metafora, simile saya ya, simile, terus metafora lagi ada 2 metaforanya. Nah, kemudian bagus kelompok menanggapi 1 personifikasi. Kemudian tadi presentasi dari kelompok 2 merupakan citraan. Ya, ditambahkan larinya ya. Kelompok 4 itu juga bagus. Kelompok 3 tadi tentang kata konkret yang ditanggapi oleh kelompok 2 tadi ya, menambahkan kata konkretnya ya. Kemudian yang terakhir dari kelompok 4 merupakan kata konotatif yang ditanggapi sempurna oleh kelompok 1 ya. Nah, semua yang kalian kerjakan tepat, benar ya. Yang pertama ada majas ada metafora, kemudian metafora, personifikasi dan simile. Sebenarnya yang kedua kata konkret banyak ragamnya ya, ada lebih sebenarnya dari 5. Kemudian kata citraan ada 4. Kemudian kata konkret ada banyak, dan konotatif juga ada lebih dari 5 ya. Bahkan tadi bisa menyebutkan 6 ya di kelompok 5. Oke, tibalah kita pada akhir pembelajaran ya. Tadi kalian mengerjakan sudah bagus sekali. Nah, saya mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kemudian apa lagi? Banyak drama. Ada yang ngantuk juga padahal ada refleksi dan speaking ya. Oke, ada yang lapar ya. Beragam ya. Oke, semoga di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya lebih menyenangkan lagi, lebih seru lagi, lebih interaktif lagi, dan kalian lebih aktif lagi ya. Dan kendala-kendalanya bisa kita minimalisirkan. Oke, untuk kelompok, apa kendala yang ada di kelompok 1? Tidak ada. Kerja kelompoknya sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Kelompok 2, bagaimana? Ada hambatan kah? Oh iya, tadi benar. Pas kirim tugas bahkan salah kirim ya. Iya, pas prinsip kosong dikirim. Kelompok 3, adakah hambatan dalam pembelajaran ini? Apa? Bikin PDF-nya susah, tapi sudah berhasil jaringannya ya, jaringannya sama kelompok 2. Kemudian kelompok 4, ada kendala? Bisa bekerja sama ya. Oke, alhamdulillah. Berarti permasalahannya hanya sedikit. Nanti semoga permasalahan untuk pembelajaran selanjutnya tidak ada. Nah,
pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai rima dan tipografi. Kemudian nanti kalian bersama-sama akan menelaah juga efektivitas diksi, rima, dan tipografi terhadap puisi yang kalian baca. Ya, setelah itu pertemuan selanjutnya lagi ada musikalisasi puisi. Ya, nanti secara bertahap kalian menerima materi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi dibuka dengan doa, kemudian dibuka dengan doa. Silakan. Sebelum itu saya minta tolong nanti setelah menutupan doa sebelum keluar kelas bangkunya dirapikan ya. Oke, silakan Habil untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, apakah kita berdoa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.